menelusuri jejak bangsa Bani Jawi Nusantara dalam sejarah dunia. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, sekitar 1567 sebelum Masehi hingga 1339 sesudah Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Pelabuhan ini berkembang dengan baik dikarenakan ada bangsa yang mengatur serta menjaganya dari serangan bajak laut atau negara lain. Penguasa pelabuhan Barus dikenal dengan nama bangsa Malay. Malay dalam bahasa Sanskrit atau Tamil berarti bukit atau gunung, dan seperti namanya, bangsa Malay bermukim di sekitar perbukitan atau dataran tinggi. Diperkirakan bangsa Malay bermula dari 4 bangsa, yakni Arab, Cina, Eropa, Hindia, terkadang disingkat Aceh. Sampai sekarang istilah Aceh masih dinisbatkan kepada keturunan bangsa Malay yang tinggal di ujung utara Pulau Sumatera. Bangsa yang pertama datang adalah bangsa Hindia Malaya atau Himalaya. Bangsa Himalaya merupakan interaksi antara bangsa Hindia, keturunan Kushi keturunan Ham bin Nabi Nuh, dengan bangsa Malaya keturunan bangsa Malaya Purba atau Atlantis atau Sundaland, penduduk asli Nusantara yang selamat dari bencana banjir Nuh. Pada awalnya mereka tinggal di kaki gunung Himalaya. Sekitar tahun 6000 sebelum Masehi mereka datang ke Pulau Sumatera. Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia keturunan Het keturunan Ham bin Nabi Nuh yang telah terlebih dahulu datang dan bertempat tinggal di bagian timur Nusantara. Pada sekitar tahun 4500 sebelum Masehi datang bangsa Cina atau bangsa Formosa keturunan Sini keturunan Yafits bin Nabi Nuh. Bangsa ini membawa budaya agraris dari tempat asalnya. Setelah itu sekitar tahun 2500 sesudah Masehi datang bangsa Eropa atau bangsa Troya atau Romawi Purba keturunan Rumi keturunan Yafits bin Nabi Nuh. Mereka membawa peradaban Harappa yang dikenal sudah sangat maju. Dan terakhir sekitar tahun 2200 sesudah Masehi datang bangsa Arab Purba atau bangsa Kabiru keturunan Ad keturunan Sam bin Nabi Nuh. Bangsa Kabiru adalah pengikut setia Nabi Hud. Mereka datang dengan membawa keyakinan monoteisme di dalam masyarakat Pulau Sumatera. Penyatuan keempat bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Malay, bangsa Aceh Purba atau Melayu Proto, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani. Bangsa Malay sebagaimana leluhur pertamanya bangsa Himalaya mendiami daerah dataran tinggi, yaitu di sepanjang Bukit Barisan, dari pegunungan Pusat Gayo di utara sampai daerah sekitar Gunung Dempo di selatan. Bermula dari Bukit Barisan inilah bangsa Malay menyebar ke pelosok Nusantara seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kamboja, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Menurut para sejarawan, bangsa Mongoloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara. Muncullah pertanyaan mengapa bangsa Mongoloid tidak sampai meluaskan kekuasaan sampai ke selatan. Bukankah Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai? Daerahnya subur serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, timah, dan sebagainya. Lalu apa yang mereka takutkan? Jawabannya hanya satu, karena Nusantara pada ketika itu dilindungi bangsa Malay. Bangsa Malay dikenal memiliki kekuatan maritim yang kuat dan bala tentaranya memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Pada sekitar tahun 2025 sesudah Masehi, dikabarkan Nabi Ibrahim keturunan Syalik keturunan Sam bin Nabi Nuh telah sampai berdakwah di negeri bangsa Malay.
beliau diceritakan memperistri putri bangsa Malay yang bernama Siti Kantura atau Katura. Dari pernikahan itu Nabi Ibrahim dikaruniai 6 anak yang bernama Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Dari anak keturunan Siti Kantura kelak akan memunculkan bangsa Media atau Madian, Khaldea, dan Melayu Deutero. Bangsa Melayu Deutero atau Malay Muda yang saat ini mendiami Kepulauan Nusantara juga mendapat sebutan Bani Jawi. Bani Jawi yang berasal dari kata Bani yang berarti kaum atau kelompok, Jiwi yang berarti Ji adalah satu, Wi adalah Widi atau Tuhan. Jadi makna Bani Jawi, Jiwi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan atau monoteisme. Suku Jawa adalah suku terbesar dari Bani Jawi dan sejak dahulu mereka menganut monoteisme seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumadi. Dan selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nu ngersaken atau disebut juga Sang Hyang Keresa. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim ditulis oleh sejarawan terkemuka Ibnu Athir dalam bukunya yang terkenal Al-Kamil fi Al-Tarikh. Lalu ada sebuah petikan dari kitab Kejadian Genesis 25:6 New International Version. Send them away from his son Ishak to the land of the east. Petikan tersebut diambil dari kitab Kejadian Alkitab yang mengandung suatu rahasia besar mengenai suatu bangsa yang migrasi ke wilayah timur dan berketurunan di sana sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Berdasarkan teori bahwa peradaban dimulai dari wilayah sekitar Asia Barat dan Tengah, maka bangsa misterius yang bermigrasi ke wilayah timur itu diduga merupakan nenek moyang dari orang Asia. Bangsa itulah yang menurunkan berbagai bangsa di wilayah Asia dari tempat asal mereka di Asia Barat dan Tengah. Dan bangsa ini pula yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman, yang dahulunya merupakan satu bangsa besar yang pernah membangun berbagai peradaban, kota-kota kuno, serta turut terlibat dalam perang-perang besar bersama dengan bangsa besar lainnya yang telah punah seperti bangsa Sumeria dan Akkadian sejak surutnya air bah di zaman Nuh. Petualangan bangsa ini sendiri merupakan satu epik yang sangat panjang, melebihi epik Homer, The Iliad, and the Odyssey. Untuk dapat mengetahui dan mempelajari tentang karakter dari bangsa misterius ini dapat dengan menelusuri tentang sejarah panjang perjalanan mereka dalam berbagai peninggalan sepanjang perjalanan mereka mengarungi sejarah yang menjadi sumber alter rahasia dari bangsa misterius ini. Apakah arti alter? Alter dalam bahasa sederhana adalah kepribadian tambahan ataupun kepribadian lain yang biasanya akan muncul dalam kondisi tertentu. Istilah alter sebenarnya berasal dari istilah mind control, di mana alter ini muncul setelah seseorang mengalami teknik mind control tertentu, misalnya teknik berbasis trauma. Contoh yang paling mudah adalah saat seseorang dikejar oleh seekor anjing yang garang. Secara tiba-tiba orang tadi akan berlari cepat dan jika ada tembok tinggi menghadang, pasti akan terlompati tembok tersebut demi menyelamatkan diri, sehingga dia sendiri merasa heran dengan kemampuan dirinya yang luar biasa itu. Padahal setiap kali turnamen estafet 100 meter, dialah yang pegangan dari yang terburuk misalnya. Juga jika seseorang yang dianggap lemah dalam sesuatu hal, secara tiba-tiba menjadi begitu bersemangat dan gagah bila menyentuh hal yang lain. Alter selalu tersembunyi di belakang kepribadian utama yang membayangi alter-alter tadi. Tetapi saat subjek berada dalam kondisi tertentu di mana kepribadian utama tidak mampu menanganinya, alter ini akan tiba-tiba muncul dan beraksi. Maka subjek tadi akan berubah menjadi alter lain, berbeda dari alter utama atau kepribadian utama. Tidak mustahil pula alter ini menggantikan pula alter sebelumnya sebagai kepribadian utama subjek tersebut. Alter inilah yang tersembunyi di dalam diri bangsa misterius tersebut yang dikenal dirinya. Asal-usulnya,
dan siapa dirinya yang sebenarnya. Bani Jawi Nusantara adalah bangsa misteri yang dimaksud, yang telah banyak berubah dari karakter asal mereka ketika berada di wilayah Kanan dan Sumeria atau Mesopotamia akibat perjalanan waktu yang sangat panjang selama ribuan tahun sebelumnya, serta perubahan akibat cuaca dan petualangan yang melintasi ratusan kilometer menuju ke arah timur untuk menuju The Promised Land, atau yang seperti yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut penelitian genealogi sejauh ini, Ibrahim, Abraham memiliki 3 orang istri, yaitu Sarah, Hajar, dan yang terakhir Keturah. Sarah telah melahirkan Ishak, sedangkan Hajar pula melahirkan Ismail. Keturah pula melahirkan 6 orang anak, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suwa. Nabi Ishak menurunkan bangsa Yahudi, sedangkan Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab. Kebanyakan teks-teks Judeo-Kristen maupun Islam banyak menceritakan riwayat kedua orang istri Nabi ini, tetapi lain pula dengan Keturah, istri bungsu Nabi Ibrahim. Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim. Hal itu dapat diketahui jelas dari mana Siti Hajar berasal, yaitu dari tanah Kanan di mana tempat Ibrahim tinggal. Sedangkan Siti Hajar berasal dari keluarga kerajaan Fir'aun Mesir. Namun mayoritas teks-teks Yahudi dan Kristen mendefinisikan Keturah sebagai unknown nationality. Persoalannya, siapakah Keturah ini dan dari mana dia berasal? Telah ditakdirkan dari perut Keturah ini lahirlah bangsa-bangsa agung penakluk seperti Kaldea, Media, dan Persia yang mewarisi bangsa Sumeria, Akkadia, Assyria, Babilonia, dan lainnya dari kalangan Bani Jawi Nusantara, cucu cicit Nuh dari jurai keturunan Het bin Kanan bin Ham bin Nuh, di mana di dalam teks Yahudi kuno mengatakan kelak akan lahir bangsa-bangsa penakluk yang menjadi musuh bangsa Yahudi dari saudara mereka, keturunan Keturah. Selama ribuan tahun bangsa Yahudi diperangi dan diperbudak oleh bangsa-bangsa ganas dan kejam yang teramat gagah ini, sehingga dibayangkan di dalam hikayat-hikayat mereka sebagai raksasa, pagan, barbarian, kaum yang ganas dan sebagainya. Jika kita lihat kisah Musa yang ingin kaumnya memasuki tanah Palestina, di mana kaum Yahudi berkeras tidak mau memasukinya karena ada kaum yang ganas di dalam Palestina dan sanggup mengeluarkan kata-kata, "Biarlah engkau saja yang pergi berperang dengan mereka bersama Allah, dan kami menunggu di sini." Kisah Musa. Perlu diingat akibat trauma dengan sejarah pedih bangsa mereka yang dibuli oleh saudara mereka yang banyak dari sebelah ibu tiri mereka Keturah. Para Robi Yahudi telah membeda-bedakan status istri-istri Nabi Ibrahim, di mana hanya Sarah saja disebut sebagai istri, sedangkan Hajar dan Keturah disebut gundik. Kita dapat lihat di dalam Perjanjian Lama Taurat dan Perjanjian Baru Injil, di mana mereka telah mengubah interpretasi istri-istri Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim selaku Rasul Allah yang teramat alim tidak pernah membeda-bedakan istrinya, meskipun di dalam peristiwa mengirim Hajar dan anaknya Ismail ke lembah Gersang di Mekah. Betapa pilu dan hancur hatinya melihat istrinya dan anaknya yang masih kecil terdampar di tengah padang pasir yang panas. Namun perintah Tuhan tetap dilaksanakan, mengingatkan tanah yang dipijak Ismail ketika itu adalah rumah Tuhan yang akan bangkitlah bersama anaknya Ismail kelak. Adakah hanya Siti Khadijah saja sebagai istri Nabi Muhammad SAW, sedangkan istri-istrinya yang lain hanya layak disebut gundik? Tidak, sama sekali. Walhal awalnya Sarah adalah wanita yang mandul sebelum Allah menganugerahkan Ishak kepadanya pada saat umur yang terlampau tua. Sebab itulah Sarah bersikeras mengawinkan Hajar yang disangka budak Fir'aun dengan suaminya untuk melanjutkan keturunan. Bukan saja disebut gundik, malah perasaan rasis mereka terhadap keturunan Keturah meleret-leret dengan menyeret keturunan Hajar bersama-sama. Siti Hajar dikatakan hamba Fir'aun, sedangkan sumber lain pula menyatakan gundik Fir'aun. Padahal Hajar adalah putri Fir'aun yang diserahkan kepada Ibrahim untuk menebus rasa bersalah Fir'aun ketika itu yang ingin memperkosa Sarah saat Ibrahim dan Sarah di dalam tahanannya. Dengan kekuasaan Allah, setiap kali Fir'aun datang untuk memperkosa Sarah, perbuatannya terhalang secara aneh berkat doa Nabi Ibrahim.
Dari situ barulah Fir'aun sadar bahwa Ibrahim bukanlah sembarangan orang dan mungkin berasal dari orang suci yang harus dihormati. Akibat rasa bersalah yang teramat sangat, maka bukan saja Fir'aun membebaskan keduanya, malah memberikan mereka dengan seorang perempuan muda yang tertutup wajahnya sebagai kifarat dan hadiah kepada Nabi Ibrahim. Rahasia perempuan muda itu terbongkar ketika perjalanan pulang, di mana Ibrahim membuka tutup kepala perempuan itu sambil menanyakan asal-usulnya yang pada awalnya disangka seorang hamba yang dihadiahkan kepada mereka. Alangkah terkejutnya Ibrahim dan Sarah saat mendengar pengakuan dari wanita itu bahwa dia adalah anak perempuan Fir'aun bertaraf putri diraja. Tersentuh hati Ibrahim sambil mengucapkan syukur kepada Allah yang memang berkehendak menjaga keturunannya sebaik-baiknya. Jadi keturunan Nabi Ismail yang turun ke Nabi Muhammad SAW adalah keturunan diraja dari Kekaisaran Agung Fir'aun yang pengaruhnya melewati Anatolia dan Kanan ketika itu. Fir'aun ini berbeda langsung dengan Fir'aun di zaman Musa karena Fir'aun ini hidup lebih lama dari Ramses II karena kontemporer dengan Ibrahim. Butuh diingatkan bahwa saat zaman Nabi Ibrahim tidak ada bangsa yang disebut sebagai Yahudi, dan sesungguhnya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim adalah berasal dari satu kaum kuno yang kontemporer dengan bangsa Hittis yang telah punah dan bangsa misteri di Mesir, Fir'aun yang mungkin mewariskan rahasia piramida dan teknologi canggih pada zaman itu ke bangsa Koptik yang menjadi pemerintah setelah itu, termasuk Ramses II pada zaman Nabi Musa. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wahai para kitab, mengapa kamu berani bertengkar tentang agama Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah zaman Ibrahim. Apakah kamu berselisih sehingga kamu tidak berpikir? Bukanlah Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah juga beliau seorang Nasrani. Surat Ali Imran ayat 65-68. Bangsa Yahudi diturunkan dari jurai keturunan Nabi Ishak, di mana anaknya Nabi Yakub telah disebut Isra, yang berarti suka berjalan malam akibat dari kebiasaan Nabi Yakub yang berjalan pada waktu malam hari. Dari Nabi Yakub inilah turun anak-anaknya termasuk Levi, Yusuf, Bunyamin, dan Yahuza. Di sini kita dapat mendeteksi kata yang menampilkan karakter Yahudi seperti Levi dan Yahuza. Bunyamin atau Benjamin pula adalah adik kesayangan Nabi Yusuf yang kembali bertemu dengan Nabi Yusuf setelah sekian lama terpisah ketika Nabi Yusuf pada waktu itu menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan Raja Mesir. Dalam hal ini pemerintah Mesir pada waktu itu disebut Al-Aziz, berarti raja. Pada waktu itu bangsa Yahudi masih menjadi bangsa kelas bawah di dalam pemerintahan bangsa kuno lainnya sampai menjadi semakin kuat dan berhasil mendirikan pemerintahan sendiri seperti di era Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Dalam pada itu keturunan dari saudara-saudara mereka yang 6 orang tadi dari keturunan Keturah telah membangun kekuatan yang amat dahsyat. Pada waktu yang sama mereka telah mulai maju sedikit demi sedikit lebih cepat dari bangsa Yahudi, menciptakan berbagai ilmu pengetahuan yang super canggih, membangun negara kota yang bertembok tinggi dan tebal, membangun organisasi-organisasi modern yang sistematis, serta menyusun bala tentara yang gagah dan teknik peperangan yang maju. Dan perlu diingat saat ini dunia di sebelah lain seperti di daratan Cina dan benua kecil India masih mundur dan kurang berpenghuni. Ada kalanya kaum-kaum dari sebelah barat ini, di mana pusat peradaban umat manusia purba mulai dari sini di sekitar Mesopotamia, telah mengembara ke India dan Cina untuk menangkap kaum asli yang masih bercawat di dalam hutan untuk dijadikan hamba atau buruh kasar membangun tembok-tembok dan kota. Pada waktu yang sama bangsa Yahudi masih terjajah oleh bangsa-bangsa yang menguasainya. Kembali ke wanita misteri yang menjadi istri ketiga Ibrahim, tidak banyak yang dapat diketahui tentang kehidupannya dan dari mana dia berasal, atau dari jurai keturunan mana, meskipun sudah pasti berasal dari kelompok pengikut Nabi Nuh, ataupun mungkin berasal dari kaum kerabat Nabi Nuh sendiri. Sumber-sumber kuno Yahudi juga masih samar-samar dalam membicarakan asal-usul Keturah, si wanita misteri ini. Tetapi jika disusur dari kehidupan Nabi Ibrahim sebagai patriark, atau gelar yang diberikan kepada pria yang menjadi kepala keluarga yang sekaligus sebagai pemimpin atau raja bagi kaum kerabatnya yang terhormat dan besar, memungkinkan beliau hanya menikah dengan suku terhormat saja. Tambahan pula,
Keturah telah melahirkan anak-anaknya yang gagah-gagah dan hebat pula. Keturah berarti kemenyan ataupun wangi-wangian yang seringkali digunakan dalam upacara-upacara ritual. Dari sini kita dapat menelusuri susur galur Bani Jawi Nusantara sebagai bangsa spiritual. Tidak diketahui siapakah orang tua Keturah, tetapi beberapa sumber ada yang mengatakan kemungkinan Keturah berasal dari kaum kerabat Raja Agung Sargon yang memerintah Akadia. Namun begitu teori yang paling meyakinkan sejauh ini adalah Keturah berasal dari timur jauh, tempat di mana keturunan Nabi Ibrahim diarahkan menyebar setelah itu. Jika demikian, maka jelaslah bahwa bangsa misteri ini memang berasal dari keturunan raja-raja agung seperti juga bangsa Arab Quraisy yang keturunan dari para raja Mesir, dari bangsa misteri yang memerintah Sungai Nil ketika itu. Sesungguhnya piramida agung bukanlah dibangun ketika pemerintahan Fir'aun, Khufu atau Keops, tetapi telah dibangun berabad-abad sebelumnya oleh pemerintah-pemerintah silam yang lepas. Fir'aun Mesir hanyalah memperbaiki dan memugar saja piramida-piramida ini yang diwariskan kepada mereka. Hakikat ini lama-kelamaan disadari oleh banyak peneliti, tetapi terlampau lama untuk dapat dipercaya oleh masyarakat dunia. Bangsa yang membangun piramida tersebut sudah menguasai ilmu arsitek yang sangat maju. Hal ini dapat dilihat dari bentuk bangunannya dan dalam menentukan lokasi piramida mereka, melihat jarak bintang di langit dan koordinasi dari rasi-rasi. Hal ini pun membuktikan bahwa mereka adalah ahli dalam hal astronomi. Melihat kedudukan tiga piramid yang mengikuti titik koordinasi dari rasi-rasi adalah piramida Agung Giza yang bertepatan dengan posisi rasi Orion di langit dan mengarah tepat ke arah kiblat. Ini antara misteri paling terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Siapakah bangsa agung yang pertama merencanakan pembangunan piramida? Sesungguhnya piramida Mesir adalah indikator kiblat paling besar yang ada di bumi, di mana Allah yang Maha Agung telah menciptakan bintang-bintang Orion sebagai tanda kiblat di langit. Piramid Mesir adalah bentuk arah Baitullah di bumi, sedangkan bintang Orion adalah penunjuk arah ke Baitul Ma'mur di langit. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Bangsa misteri yang membangun piramida pertama sudah tentu sebuah bangsa yang teramat bijak dan jenius. Dan di zaman itu kemajuan material adalah sebanding atau bahkan malah lebih maju dari apa yang kita dapati pada hari ini. Sekedar untuk menambah wawasan kita ambil waktu dari lahirnya Nabi Isa menurut kalender Masehi, yaitu 1 Masehi hingga 2021 Masehi. Bagaimana kehidupan manusia di zaman Nabi Isa hidup? Bagaimana kemajuan manusia setelah 2000 tahun lebih setelah kelahiran Nabi Isa? Dan sebagai perbandingan, berapa waktu Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai peristiwa air bah di zaman Nabi Nuh? Katakanlah sekitar 2000 tahun. Ini perkiraan yang sangat minimal karena waktu dari manusia pertama turun ke bumi sehingga air bah bisa memakan waktu beribu-ribu tahun. Maka sangat logis jika kemajuan manusia mencapai tingkat terhebat dan maju ketika banjir besar datang pada masa Nabi Nuh. Maka jika berpikir seperti ini, kita tidak akan terkejut dengan kisah-kisah seperti Atlantis dan Lemuria dan pemerintah Rama yang memiliki pesawat-pesawat terbang seperti UFO. Peperangan pun melibatkan daya nuklir seperti efek-efek yang ditemukan di Mohenjo-daro dan Harappa. Tetapi apakah semua kemajuan itu bermanfaat di saat tiba bala bencana? Semua kemajuan itu habis tenggelam bersama-sama orang musyrik yang mengingkari perintah penguasa alam semesta, hanyut dalam arus kemajuan material dan kecanggihan teknologi yang menghayalkan. Manusia ketika itu semakin rakus dengan materi dan berbuat maksiat secara terang-terangan. Mungkin saudara-saudara nasihat kehidupan misteri merasa lucu dengan skenario yang ditampilkan di sini, tetapi itu semua didukung oleh banyak fakta seperti terlihatlah dari lukisan-lukisan misteri di dinding kuil-kuil Fir'aun yang menceritakan satu mitos kuno tentang produksi energi listrik dengan lukisan kabel bawah tanah dan filament elektrik, penemuan baterai kuno di Irak dan cakram padat kuno Dropa. Sampai kini tidak diketahui apakah itu berbentuk CD, CD-ROM, DVD room dan sebagainya di Cina. Dan yang paling menggemparkan adalah penemuan pabrik nuklir berusia lebih dari 2 juta tahun di Afrika. Apa maksud semua ini? Berapa umur bumi sebenarnya? Berapa umur manusia sebenarnya? Itulah sedikit pembahasan tentang altar rahasia dari Bani Jawi Nusantara. Jika kita simak pembahasan tersebut, dapat terlihat Bani Jawi Nusantara merupakan garis keturunan Nabi Ibrahim dari istri ketiganya yaitu Keturah. Walaupun asal-usul dan identitas Keturah sangat sedikit sekali literaturnya,
Namun dapat diyakini hal tersebut benar adanya, bahwa Keturah adalah istri ketiga Nabi Ibrahim.